Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mengharap kalian yang hadir di sini bukan hanya menghadirkan fisik tetapi juga menghadirkan jiwanya gitu ya. Karena kalau hanya fisik, kalau tanpa jiwa jadi percuma, karena mencari ilmu itu, talabul ilmu itu bukan menghadirkan fisik tetapi harus menghadirkan jiwa. Terkadang ada orang yang mesantren lama puluh tahun tetapi tidak membekas. Karena kenapa? Karena mesantrennya itu ente menghadirkan jiwa. Biosnya campuran bahasana bios ya. Jadi jiwa itu harus dihadirkan agar ya, walaupun misalkan sedikit ya yang didapat, namanya juga pesantren kilat ya, kilat gitu. Gitu. Tapi mudah-mudahan diberikan keberkahan ketika jiwanya itu dihadirkan. Ya. Ketika jiwa dihadirkan, membekas dalam jiwa, nah itu akan menjadi berkah. Kalau berkah itu menjadi nilai tambah, dapat satu bisa berbunga-bunga gitu, itu berkah. Nah mudah-mudahan hari ini kalian semua menghadirkan jiwanya, bukan hanya menghadirkan fisik ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah dari rumah ke sini itu gitu ya. Mudah-mudahan berangkatnya dari sini ke sini itu akan bernilai pahala. Tadi berangkatnya bernilai pahala, duduknya bernilai pahala gitu ya. Mendengarkannya mendapatkan pahala, kalian mentadaburinya memikirkan itu mendapatkan pahala. Jadi luar biasa di bulan Ramadan ini gitu ya. Kan jadi berlipat-lipat ya kemarin ya, siapa yang mendengarkan ceramahnya Pak Setio ya. Jadi berlipat-lipat katanya ya, bisa sampai 700 kali lipat. Gitu. Nah, mudah-mudahan hari ini bismillah oleh kalian ya. Bismillah, mudah-mudahan ini jiwanya juga dibawa ke sini ya. Yang ada masih tidur di rumah, jiwanya bawa ke sini gitu ya. Yang nempel di bantal tadi bawa ke sini gitu ya. Jadi jangan sampai tertinggal di rumah jiwanya itu ya. Hadirkan di sini gitu ya. Siap menghadirkan jiwanya? Ya, itu ya. Asa kurang tarik nyebutkeun siapna. Siap? Ya, gitu ya. Ya walaupun laparnya, nah, harus semangat ya walaupun lapar juga gitu ya. Jadi jangan memperlihatkan kelemahan ya. Tahu perang Badar itu perang Badar itu terjadi di bulan apa? Bulan Ramadan ya. Gitu. 300 melawan 1000. Nah, semangat itu ya. Jadi pas nepot 1000, aduh euy teu wani balik deui tah kitu ya. Gitu 1000 hayu urang paeh wes jihad gitu ya. Gitu. Jadi tampilkan semangat gitu. Semangat ketika Ramadan itu adalah semangat jihad ya, para pejuang-pejuang Badar. Itu. Nah, kalian itu kalau dulu mah perang Badar, sekarang mah perang ya melawan lemas ya, males gitu ya. Gitu. Bulan Ramadan banyak tugas perang ya. Gitu. Tong eleh ku perang Badar baheula. Pasti eleh kan ya. Jeung pasukan Badar baheula mah coba panas gitu nya, coba lapar. Nah, tetapi kita mengambil ibrahnya itu karena kemenangan-kemenangan itu muncul ketika bulan Ramadan. Gitu ya. Paham ya? Semangat ini semangat, yang perempuan semangat kayaknya ngantuk-ngantuk yang perempuannya. Ya. Ini fokus, tapi ini fokus enggak? Fokus ya, gitu ya. Ini yang di depan manusia bukan? Manusia ya. Nah, bisi ke depan gitu ya. Kita jelema naon gitu ya. Nah, oke ya, paham ya? Nah, oke. Nah, coba scene berikutnya. Oke. Nah, ini desain ya. Kalau tadi yang dibacakan ya, bios berdiri itu Pak. Tinggal adanya. Nah, pami tadi dibacakan Quran surat sabaraha tadi teh? Anu dibacakan pas tadi mukadimah Al-Baqarah ayat 108 tilunya itu tos mafhum, tos wah pada hafal gitu.
Di SD keneh nya Quran surat Al-Baqarah 183 eta tentang kewajiban berpuasa. Itu. Nah, mangga lanjut. Nah, dina Al-Baqarah 183 teh nya dijelaskeun pertama eta nu dipanggil siapa? Anu naon cenah? Anu iman. Nah, itu sebagai pondasi landasanana. Nya, anu dipanggil anu iman, nya. Karena nu puasa mah standarna pondasina lain kekuatan. Lain kekuatan, lain laki-laki, lain awewe, nya bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan gagah atau letoy lain. Tapi iman, nya. Lain jag-jag atau jag-jag waringkas atau napi lumpuh lain, nya. Kana loba nu jag-jag waringkas di terminal nya katinggal sukuna hungkul dina warteg. Nah, katinggal kan? Nah, itu berarti landasanna lain karena eta gitu, tapi karena iman. Gitu. Jadi pondasi landasanna eta. Itu lain ganteng jong goreng patut lain gitunya. Oh, goreng patut mah teu puasa henteu gitunya. Gitu sarjana atau napi SD henteu nya lamun cek Kang Ibing mah cenah nya lamun standarna sarjana jeung SD can cilaka can anu SD gitu. Nah, jadi standarna nya eta iman gitu. Ngagaduhan iman teu. Nah, gitu. Alhamdulillah kalau ngagaduhan iman ya gitu. Terus berikutna nincak. Baik heula ka tukang. Ke tukang heula. Nah, jadi pondasina eta iman. Ujungna naon anu ditujuna? Anu ditujuna eta takwa, la'alakum tatakun. Itunya la'alakum tatakun. Jadi anu ditujuna teh nyata takwa. Tah, supaya nu tadi tina iman anu boga pondasi iman eta ya, yang memiliki pondasi iman itu bisa sampai kepada tatakun itu, nya aya tangga-tanggana. Nya, aya jalan-jalanna itu. Nah, naon wae nu kahiji? Tah, dina Al-Baqarah 184 nah di ujungna itu. Coba dina ujungna teh naon Al-Baqarah 184 teh. Aya? Sok ujungna. Sok sadayana ninggal. Kan kedah mikir nya. Nah. Jadi lamun abi nyarocos sungkul nya, nyarios sungkul, nah moal nerap tapi sok cobi bari ngatelaah. Naon di ujungna teh? Ta'lamun. Ta'lamun. Nah, berarti ilmu. Tah, syarat nu kahiji kalian itu harus memiliki ilmu, berarti kedah mempelajari. Sok pengetahuanana tentang Ramadan teh. Moal bisa sampai ka takwa lamun kalian teu paham, teu apal mana syarat wajib rukun, mana anu ngabatalkeun, mana anu mengurangi pahala. Nah, aya contoh videonya, mudah-mudahan kalian sering mungkin ya. Cobi videonya dibuka ya. Coba video jadinya terus klik. Nah, ayat tutorial buka puasa. Pernah ninggal video ya? Masih pada puasa enggak? Kali ini ada kan ajakan buka puasa. Di sini Bunda bikinkan ada Cut kuping. Dekat kuping biasa. Ini cuma latihan. Tuh, ya udahlah cukup ya. Tidak, ini cuma latihan, jadi minum lagi latihan gitu. Coba supaya lancar cenah puasana jadi latihan gitu ya. Coba gitu ya. Ya, kembali ke yang tadi. PowerPoint. Nah, itu. So, klik. Ya, oke. Itu tuh yang bawah teh. Slideshow di bawah. Ya, tinggal. Nah, ini klik. Ya. Nah gitu, ya.
Jadi yang pertama ya supaya kalian itu sampai kepada takwa itu yang pertama adalah ilmu. Naon anu ngabatalkeun, naon anu teu ngabatalkeun gitu ya. Apa yang membatalkan, apa yang mengurangi pahala puasa. Nah, harus hafal. Itu. Kalau tidak hafal ya bagaimana bisa sampai ke sana gitu ya. Jadi makanya di bulan Ramadan teh ya harusnya sebelum Ramadan itu kalian harus bukti bahwa kalian itu ingin menyambut bulan Ramadan ya harus benar-benar gitu ya. Jadi mencari ilmunya tentang Ramadan supaya pas Ramadan itu tidak salah. Jadi tidak latihan pas Ramadan ya. Pas anak tadi ya latihan pas Ramadan, latihan buka puasa cenah tengah poe. Gitunya. Nah, seperti itu. Pahamnya? Nah, maka yang berikutnya seatas ilmu, yang berikutnya apa teh? Coba klik. Nah, di Quran surat Al-Baqarah 185. Kedah kumaha cenah? Tashkurun, yaskurun. Di ujungnya itu. Tashkurun, yaitu bersyukur. Nah, lu berikutnya kudu syukur. Da loba jalmi anu teu syukur. Nya, di pasihan kesehatan teu syukur. Nya, di pasihan kesehatan teu syukur, pura-pura mah abi mah teu puasa cenah. Gitu. Abi mah teu kuat, pokona teu syukuran. Nya, teu mensyukuri. Di pasihan kesehatan tidak disyukuri, di pasihan pandangan tidak disyukuri, di pasihan kaki tidak disyukuri. Tah di bulan Ramadan supaya dapat sampai kepada takwa itu sok gunakeun naon-naon anu dipasihkeun ku Allah sesuai dengan keinginan Allah. Di pasihan sampean digunakeun keur naon? Entong dipakai maksiat, ya. Jangan dipergunakan untuk bermaksiat, tetapi gunakan di bulan Ramadan ini, gitu ya. Di bulan Ramadan ini supaya si kaki ini ya sesuai dengan keinginan Allah. Si tangan ini sesuai dengan keinginan Allah. Si mata ini sesuai dengan keinginan Allah, si mulut ini sesuai dengan keinginan Allah. Semuanya sesuai dengan keinginan Allah karena syukur itu adalah memanfaatkan pemberian sesuai dengan kemauan yang memberi, gitu. Paham ya? Itu. Jadi sok gunakeun sadayana gitu. Pasihan kaki pakai jalan kanggo neangan ilmu ya. Di pasihan panangan gunakeun panangan teh tong nyabak anu haram-haram. Ya, di pasihan mata teh tong ningal anu haram-haram. Pasihan telinga teh tong digunakeun untuk mendengar yang haram-haram. Ya, pami mata, telinga ieu teh digunakeun kanggo selain gitu nya. Pami digunakeun gitunya kanu haram-haram. Nah, seperti naon cenah lamun dina Quran surat Al-A'raf 178 mah. Walaqad darana li jahannama katsira minal jinni wal insi lahum qulubun. Nah, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum ayunun, mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Lahum adanun, mereka memiliki telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak katanya gitu. Mereka seperti binatang ternak, bahkan balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Nah, jadi kebanyakan dari isi neraka itu adalah orang-orang yang seperti itu. Artinya tersyukur, disyukuri di pasihan pandangan, pasihan mata, di pasihan telinga, ya, di pasihan otak, di pasihan kesehatan, di pasihan henteu gelo ge teteh kudu syukur. Ya. Kudu syukur. Ya kan walagri sadayana nya, walagri. Nah, bisi aya anu rada teh cager. Ya. Nah, mereka baju berarti walagri sadayana ya. Gitu. Oke. Syukur. Lanjut teh. Nah, yang berikutnya adalah Al-Baqarah 186. Irsad itu kejelasan, penjelas. Gitu. Apa bulan Ramadan ti saha? Apa tapi ini inisiatif. Abi merek puasa ayeuna gitu. Atapi aya pengumuman. Tanggal 1 Ramadan. Nah, gitu. Ya. Gitu. Terus di bulan Ramadan kudu baca Quran, di bulan Ramadan aya kedah itikaf, eta teh cek saha? Saur saha teh? Itu contohan ku Nabi memberitahu irsad itu teh. Nah, lamun misalkan ti Rasulna teh aya tapi urang teh ngalakukeun, nah berarti tidak sesuai dengan irsad berarti ti Nabi. Ya. Gitu. Bulan Ramadan bobogohan, Nabi bobogohan teu. Nah, berarti teh tidak sesuai irsad, moal sampai kana takwa. Ya. Gitu. Paham ya? Nah, berarti hiji ilmu, dua syukur, tilu irsad gitu. Gitu. Lanjut ya. Nah, maka si tangga-tangga tadi teh supaya sampai kana takwa la'an lakum tatakun supaya sampai kana takwa eta.
Nah, nu kitu cenah dina Al-Baqarah 188 eta teh bakal mendapatkan kemenangan tuflihun. Ya, 188 bakal mendapatkan kemenangan. Lanjut teh. Ya, bakal mendapatkan kemenangan. Makanya disebut hari kemenangan. Itu. Erek Allahu Akbar pas Idul Fitri itunya mencapai kemenangan, tetapi pas proses Ramadana ilmu syukur jeung irsadna teh ditempuh, moal meunang anu namana kemenangan itu. Ya, maka pastikan itunya tadi bulan Ramadan ayeuna sok. Itu. Berarti aku mah cara mendapatkan ilmu teh berarti kudu banyak talabul ilmi, nya entong ulin wae nya. Gitu. Kur bulan Ramadan main futsal tengah poe itu jagoan eta mah nya. Gitu. Nah, kedahna banyak baca Quran, banyak zikir ya, banyak mempelajari ilmu sok sing seueur pas bulan Ramadan teh itunya untuk mencari ilmu gitu ya. Lanjut teh. Nah, tadi ya karena tadi disebutkan kudu apal berarti ya harus tahu supaya tadi mendapatkan ketakwaan dan kemenangan itu. Kudu apal mana nu disebut syarat sah puasa itu ya. Pertama kedah Islam artinya ia diambil tina kitab Safinatun Najah ya. Nah, kedah Islam berakal baliknya gitu. Terus nanti suci dari haid dan nifas gitu. Nah, sok mangga diserat we nya. Bil khilaf. Nah, jadi syarat sah puasa itu ya, disebutkan sah puasana teh lamun Islam, baligh, ya, suci dari haid dan nifas, ya, mengetahui waktu puasa. Nah, untuk mengetahui waktu puasa teh tadi maka ya poin irsyad tadi ya, Al-Baqarah 188. Syarat wajibna ya, orang itu wajib puasa itu Islam, ya, mukallaf teh sami baligh ya, mampu itu kuat. Ya, karena ada orang anu sakit kan, karena ada orang yang sakit nggak mampu, gitu ya. Jadi kalau misalkan puasa itu takutnya dia meninggal dunia, gitu. Kemudian sehat, tadi mampu kuatnya, berikutnya adalah sehat sama tadi. Kemudian tidak bepergian. Nah, kalau kalian sedang safar bepergian, itu boleh kalian buka puasa, ya. Gitu. Minimal dalam itu tadi 82 km. Nah, tapi sekarang mah 82 km udah tidak akan melelahkan sekarang mah. Ya, bisa jadi berubah itu. Dalam ukuran dulu ya 82 km teh naik kuda dan naik unta. Gitu bepergian. Misalkan kalian ke Jogja ya, ke Jogja itu berapa jam? 6 jam ya dari sini naik kereta. Gitu ya. Saya teringat ya ceritanya Pak Ayab Ghazali itu ya. Dia naik kereta ke Surabaya ya. Temannya itu dia bersumpah tidak akan membatalkan puasanya, gitu ya. Padahal itu boleh, bisa membatalkan puasa pilihan. Tetapi dia tidak sholat katanya. Jadi pas ditanya kenapa nggak sholat, ada riweuh cenah, gitu. Nah, ada yang wajib sholat itu ditinggalkan, itu ya. Tetapi yang ada rukhsah puasa itu ya nggak ditinggalkan. Nah, gitu. Jadi kalau istilah Sundanya itu cul dog tinggal igel, itu yang seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena tadi tidak memiliki ilmu. Ya. Rukun puasa berarti ada niat puasa ya. Itu tadi tos niatnya pas sahur. Nah, niat. Makanya bilih hilaf kan aya anu dikumkeun selama 1 bulan aya ya. Bisi bilih hilaf cenah dikumkeun sabulan mimiti awal Ramadan gitu ya. Terus meninggalkan hal yang membatalkan puasa dan yang ketiga adalah saim atau orangnya. Nah, jadi narukun teh kudu aya jalmina anu puasana gitu ya. Nah itu ya, jadi syarat sah, syarat wajib sama rukun puasa. Biasa dipoto cepret gitu. Nyerak HP teh. Nah, kan kalian mah manusia milenial ya, kid zaman now, selalu ingin cepat ya. Gitu. Sok boleh cepet, gak langsung dirangkum ya. Gitu. Fotoan we gampang ya, sok. Kid zaman now kan selalu ingin selalu cepat, serba instan. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi puasa itu memiliki 2 dimensi ya.
Puasa itu memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi pertama itu adalah al-imsaku, artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan dari yang membatalkan dan menahan dari yang merusak. Ya. Jadi puasa itu adalah menahan supaya teu ngalakukeun nu ngabatalkeun dan tidak melakukan yang merusak pahala dari puasa. Nah, yang kedua al-jujud itu adalah bertambah, semakin bertambah. Misalkan dulu mah sedekahnya itu ketika sebelum Ramadan mah 100, pas bulan Ramadan mah 1000, 2000, 3000, 10.000 gitu ya. Jadi bertambah amal soleh dan amal jihadnya gitu. Jadi semakin bertambah gitunya. Jadi pas sebelum Ramadan mah senyumnya itu sedikit, nah pas Ramadan mah senyum di mana-mana ya, kayak orang gila itu. Nah, bukan itu juga ya gitu. Nah, jadi semakin bertambah, semakin meningkat gitu ya. Yang sebelumnya itu tidak pernah sedekah, nah bulan Ramadan mah sedekah. Karena apa? Karena terjadi jud itu. Karena dia punya keyakinan kalau selama bulan Ramadan itu akan berlipat ganda. Nah, makanya di belakang itu ada apa itu teh? Kotak amal. Ya, sok silahkan tuh kotak amal diisi. Ya, kalau kalian paham tentang materi ini. Ya, paham ya? Oke. Nah, dimensi ini ya, kalau kita lihat lanjut ya. Ya, jadi pertama al-imsak itu menahan seperti halnya garis lurus ke bawah itu. Kemudian al-jud ke atas. Nah, dari garis garis yang lurus kemudian garis yang ke atas itu akan menimbulkan yang nantinya adalah dia diagonal sehingga membentuk yang namanya bidang datar. Nah, jadi membentuk masagi. Nah, jadi orang anu puasa nama sagi mah yang benar itu yang ngebentuk. Kalau misalkan puasanya itu cuma menahan aja ke sana. Nah, jadi tidak akan membentuk apa-apa. Nah, kalau kalian ingin membentuk tadi la'alakum tatakun itu ngebentuk, maka harus ada poin al-judnya. Ada peningkatan terus-menerus, ya. Yang tadinya tara salat sunnah sekarang mah jadi salat sunatan. Nu tadina salat duha, ayeuna mah jadi sok salat duha. Nu tadina tara salat tahajud dan jadi salat tahajud, aya peningkatan terus meningkat. Nu tadina mah salat tahajudna gitunya lat sapoe, tah ayeuna mah jadi unggal poe salat tahajudna. Jadi aya peningkatan al-jud gitu. Jadi saya lain seukur nahan hungkul. Mun nahan hungkul mah ngabentuk. Lamun supaya ngabentuk sesuatu, maka harus ada poin al-judnya peningkatan sehingga membentuk yang namanya bidang datar pami ditinggal tina geometri. Ya. Lanjut ya. Nah, jadi asyam itu ya pengertiannya ya saya ambil dari kitab Subulus Salam ya, itu adalah sarah dari kitab Bulughul Maram. Nah, menahan diri dari makan dan minum dan jima dan lain-lain yang diperintahkan kita menahan diri daripadanya sepanjang hari menurut cara yang telah disyariatkan, disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan yang merangsang, perkataan yang diharamkan dan dimakruhkan menurut syarat yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan. Itu. Nah, itu pengertian siamnya. Ima tekstual, ya. Intinya. Nah, berarti al-imsak itu menahan dari yang merusak, merusak pahala dan menahan dari yang membatalkan. Yang membatalkan tadi makan, minum, jima itu membatalkan. Yang merusak berkata kotornya, berkata jorok, itunya atau berkata kasar, itu mengurangi nilai pahala dari puasa. Lanjut ya. Nah, jadi yang batalkan ya. Pamit tadi panjang kan? Tak cobi urang bagi-baginya dalam 3 klasifikasi. Nah, yang membatalkan gitu ya, pami diambilnya tina kitab Sapinah itu ada 3. Nah, yang pertama adalah yang membatalkan itu kalau memasukkan dan mengeluarkan. Ya, memasukkan benda misalnya iseng misalkan asupkeun besi ka jero diteleg. Nah, itu batal walaupun besi. Itunya. Jadi memasukkan itu batal. Ieu mah cenah makanan besi. Nah, itu bisa. Tetap kalau memasukkan itu adalah batal. Itunya. Naon wae memasukkannya? Memasukkan makanan kana naon? Kana mulut. Ieu naon? Jari curup asupkeun kana irung nya. Heeh. Diasupkeun kana irung nepi ka parat ka irung belah dieu. Tah itu batal itunya. Ade, gitu. Ieu rada
rada iseng misalkan colok bujur tak ulah tekan nya haram batal gitunya jangan bau dina naonannya iseng ya bokok colok Pak cenah bokok colok lah bokok colok jadi memasukkan sesuatu ke jero nya komo tah tapi lama semet dia mah nya semet dia tapi tadi sengaja gitu misalkan tersengaja nya aya nu asup misalkan aya manuk ieu ti kukur sup ka dieu lah itu mah tidak sengaja langsung asup ka dieu itu mah tidak sengaja nya gitu lamun dihaja cokot manuk lek ka dieu ulah gitu nya gitu jadi dengan sengaja memasukkan sesuatu nya ngahaja itu ieu dikorek gitunya gitu atuh cenah kaparat ka dieu itu ulah ya, jadi memasukkan sesuatu ya memasukkan sesuatu makan minum itu kan memasukkan sesuatu ya apalagi yang memasukkan sesuatu banyak ya termasuk tadi istilahnya jima itu kan memasukkan sesuatu gitu nah kemudian ada yang keluar ya aya nu keluar nya ongkek dihaja supaya ongkek dicolokan porolo dah itu teh ulah batal gitunya jadi aya nu keluar Pak cenah kumaha cenah lamun wewe sareng itu mah teu nanaon ya ieu bisi nu tadi ku sabab teu boga ilmuna ditahan gitu nya kunaon jangan beureum beungeut teh ieu nahan cenah da bisi batal bisa nu kaluar teu bisa gitu nya itu mah teu nanaon nya ditahan ya teu ka WC gitu nya nepi ka uruy beungeut teh gitu nah itu karena naon karena tadi teu apa teh ya nah tapi anu apalnya itu kabayang itu sapopoe nahan wewe sareng nyaan itu nah jadi aya nu kaluar nah anu kaluar sanes fitrahna contohna misalkan dihajakeun nya kaluar naon air mani itunya dihaja diome teu kengeng nya gitu ulah nya ningal ngahajakeun ningal secara syahwat sampai keluar teu kengeng gitunya berarti nonton naon eta teh nu kitu teh tah itu teu kengeng ya gitu sehingga menyebabkan keluar kumaha lamun batal puasa nya dihaja nya sampai keterangan nyebatkeun pami nyebut nya batal puasa dihaja mah teu bisa dikodoan cenah saumur-umur ge karena dihaja karena tong sagawayah kadenya gitu ngahajakeun batal puasa nah teu kengeng ya ulah gitu ya nah satu ada yang memasukkan dan ada yang keluar gitu tapi pami wewe sarengna kencing dan buang air besar mah boleh ya gitu kentut juga boleh gitu ditahan kentut nepi ka kembung beteungna nya asam lambung kenanya gitu tah teu kengeng nya gitu jadi pahamnya mana nu mengeluarkan dan memasukkan tuh nya aya sesuatu nu ngabatalkeun aya ge nu henteu gitu nya gitu nah kemudian aya nu asup oge lamun dipaksa mah teu naon atanapi tidak sengaja tadi teh aya manuk hibur sut plus ka jero baham nah itu teu naon gitu nya kacidaw ini ka teleg mah gitu sok lanjut ya yang berikutnya gila atau hilang akal nya walaupun gelona sakedeung kerjat aya nu gelo sakedeung aya teu nya sakedeung kerjatna gitu walaupun sakedeung nya nya edan sakedeung teh nya edan eling cenah nya gitu sakedeung eling teh nya nah itu teh batal itu teh nya hilang akal ya itu aya nu epilepsi terang epilepsi gerebegan langsung keluar nah itu epilepsi ya sakalornya bahasa ieu nama sakalor nah itu batal itu ya itu lanjut murtad nah berikutnya murtad keluar ti Islam nya murtad nah kade nya gitu ulah dugi ka murtad gitu oke lanjut ya ini yang membatalkan ya nah tadi ya jadi nu tadi di makan minum jima keluar mani dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh haid dan nifas gila dan murtad muntah dengan sengaja nah ia diklasifikasikan tadi nu tilu eta nya nah runtuyan mah loba ya tinggal kalian mikirnya gitu bukan hanya makanan ya memasukkan sesuatu teh tadi teh kumaha cenah lamun disuntik kumaha sok anu apa teh malam disuntik kan memasukkan sesuatu tadi suntik tah atau dibekam nah bapak dibekamnya kemari itu ya kumaha cenah tah bekam kan keluar getih ya nah
jika ini saya mengambil dari yang diterangkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jika disuntik itu untuk mengobati tidak apa-apa. Tapi anu suntik vitamin terang. Jadi lamun disuntik teh jadi gereng gitu, ya. Nah itu mah haram, batal itu, ya. Jadi disuntik teh jadi seger gitu, disuntik teh jadi naonnya jadi jag-jag gitu. Nah itu mah batal, karena itu menyegarkan dan menjag-jagan gitu. Nah seperti halnya orang merokok, tahu merokok? Nah merokoknya, ya ada yang merokok di sini gitunya. Nah merokok itu kan, nah pancen ada rokok mah dikeluarkeun di haseup naoge cenah teh diteleg cenah. Emang tetapi dengan ngarokok itu kan jadi naon eta teh? Itu. Jadi menjag-jagan cenahnya gitu. Oke ya, ngerti ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian apa yang mengurangi dan merusak pahala puasa? Lanjut ya. Yang pertama adalah gibah. Ya. Tahu gibah? Nah. Hah? Jadi gibah ya. Jadi ada gibah, ada fitnah ya. Gitunya. Gibah itu berarti ngagosip ya. Jadi ngagibah ngomongkeun batur ya. Jadi kalau kita menggibah orang lain itu ya sama halnya dengan memakan bangkainya gitunya. Gitu. Oh si itu teh gitu-gitu. Nah, itu sarua aja makan bangkai kita itu ya. Kita memakan bangkai saudara kita ya. Gitu. Itu menggibah. Nah, itu mengurangi pahala ya, merusak pahala kita, pahala puasa. Gitu. Jadi terkena gibah gitu ya. Jadi kalau mengatakan yang sebenarnya berarti gibah. Kalau mengatakan yang tidak sebenarnya berarti fitnah. Ya. Gitu. Nah, cenah da saya mah ngomongkeun nu sebenarna heuh gibah eta teh ngaranna. Gitu. Komo deui lamun henteu ngomongkeun nu sabenerna eta ngaranna fitnah. Rek gibah tetep itu teu meunang. Jadi gibah dan fitnah ya. Jadi mengurangi pahala ya. Jadi tong diteangan gitu nya, tong di akalan pembenarannya. Da iman sabenerna heuh sabenerna teh berarti gibah eta teh namina. Sok lanjut teh. Nah, yang berikutnya adalah namimah. Namimah itu apa? Namimah itu adu domba. Ya. Gitu. Adu domba. Gitu. Lamun di Garut madu domba teh kan domba diadu-adu. Ah, ieu mah jelema diadukeun ya. Jadi obsesi ngadu domba gitu nya. Di Bandung eueuh ngadu jelema we diadukeun. Nah, teu kengeng ya. Namimah adu domba itu tidak boleh karena itu bisa merusak pahala dari puasa. Lanjut teh. Nah, yang berikutnya dusta. Ya, berdusta. Nah, sok pas puasa mah pasti ngabohong teh eureun stop gitu nya. Gitu. Jangan berdusta. Sudah apalahnya dusta itu apa? Ya. Dusta dileuwih-leuwihkeun gitu nya, dusta. Lanjut teh. Pandangan syahwat nya. Lalaki nempo awewe, awewe nempo lalaki nya. Jadi aya getaran-getaran gitulah gitu nya. Nah, itu pandangan dengan syahwat. Nah, coba ya. Kalau perempuan, laki-laki tundukan pandangan. Ya. Di pas nempo teh pernah nonton film Boboho pernah? Ah, ya kajamanan? Oh, nu botak nih nya, lamun papanggih jeung perempuan teh langsung nah gitu ya. Jadi mata jeung mata teh itu pandangan syahwat ya. Pandangan syahwat itu kayaknya ya, pandangan syahwat gitu nya. Jadi wajar itu mah normal ya. Normal lalaki resep ka awewe, awewe resep ka lalaki nya teu nanaon tetapi kudu dijaga gitu. Ah bae pada normal heuh normal ku sabab normal dijaga nya dijaga gitu. Daripada abi bogoh ka eme heuh kumaha eta ulah nya kajelema ge ulah ka eme gitu nya. Jadi sesuatu yang normal kedah dijaga supaya ya tidak terjadi sebelum saatnya gitu ya, paham ya? Itu pandangan syahwat tekengeng gitu nya. Pandangan syahwat bisa langsung nya direct seperti skill, bisa wae lewat video ya, lewat video di media sosial kalian. Pas nempo bolek-lak gancang tutup gitu ya, pas nempo burinya gancang tutup gitu ya. Itu jadi keur puasa gitu ya
Jadi pandangan syahwat supaya tidak mengurangi pahala puasa. Lanjut teh. Yang berikutnya berkata kotor atau jorok. Ya. Tos tong anu kotor-kotor, nya kancing coplok, ya dan sebagainya itu dikurangan. Gitu. Itu berkata yang jorok kurangan, yang kurangan geus stop bulan puasa mah imsakun tahan. Lanjut teh. Sumpah palsu, ya. Demi Allah padahal nggak bohong. Nah, demi Alex ngerusak. Ya, jadi sumpah palsu. Tah, ya gibah namimah, ya gibah fitnah namimah, dusta, pandangan syahwat, berkata kotor, berkata jorok dan sumpah palsu. Gitu. Nah, jadi itu hanya jadi pami flashback ke belakang tadi ya. Tadi naon wae tadi teh? Ada yang membatalkan ya. Jadi membatalkan teh pami anu asup anu keluar dengan sengaja. Itunya muntah dengan sengaja. Pami muntahna tidak dengan sengaja mah teu naon nya. Gimana sengaja tadinya? Itu. Di ditu aya bangkai, di mana bangkai di teangan manahan teh teu kapangikeun. Itunya. Itu. Di ditu cenah aya teh ucing sepuku. Itunya teangan teh ucing. Itunya. Gitu tah. Jadi hindari hal-hal yang menyebabkan tadi bisa menyebabkan muntah, ya bisa pernah ya keluar anu asup anu keluar gitu ya. Kemudian tadi di pertama ya tadi mudah-mudahan kalian bisa meningkatkan gitunya amal soleh, amal jihad gitu ya. Jadi selain menahan tadi menahan yang membatalkan, menahan yang merusak juga terus ditingkatkan semakin ditingkatkan sedekahna ditingkatkan, salatna kualitasna ditingkatkan, kuantitasna ge ditingkatkan gitunya, sadayana ditingkatkan, sedekahna ditingkatkan gitunya. Nah, sadayana ditingkatkan al-jud. Jadi al-imsak, al-jud itu untuk ngebentuk bintang datar supaya ngebentuk takwana teh gitu. Tah, seperti itu nya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian kaitan dengan kematerian atau siapnya teh ya. Siapnya. Nah, ya. Nah, berkaitan dengan kematerian mungkin berapa menit ya? Sampai 15 menit? Oke, mari kita sama-sama ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan hati kita ya. Kita memohon kepada Allah ya, mudah-mudahan hari ini kita walaupun sedikit ya yang disampaikan, tetapi tadi ya mudah-mudahan kalau menghadirkan jiwanya, mudah-mudahan menjadi keberkahan dan bermanfaat gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fid dinina tawasalna bita'alimi antarjuqanal wasi'ah wa antarjuqanal amanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.